sampling ya. Sebaran itu ingat bahwa istilah lain dari distribusi, dan penarikan contoh itu adalah artinya kita pengambilan sampel gitu ya, atau sampling gitu ya. Jadi distribusi dari sampling, artinya kita akan mencari bentuk distribusi dari statistik ya, karena ingat bahwa dari suatu parameter, dari suatu populasi begitu ya, kita bisa memperoleh informasi atau keterangan numerik berupa parameter. Ya, sedangkan pada sampel informasi numerik yang kita peroleh itu disebut sebagai statistik ya. Jadi lawannya parameter. Nah, ternyata ya statistik itu berarti punyanya sampel. Nah, di sini nanti kita akan pelajari. Pertama adalah pengertian sebaran penarikan contoh. Ya, artinya distribusi dari sampling tadi itu seperti apa maksudnya ya, atau dari sebaran dari suatu statistik itu apa namanya gitu. Lalu sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah ya. Jadi nanti ketika rata-rata dari sampel begitu ya, itu ternyata bisa punya distribusi. Nah, kita akan coba lihat distribusi dari nilai tengah contoh itu seperti apa distribusinya ya. Lalu yang terakhir adalah teorema limit pusat. Jadi kalau minggu lalu kita belajar peubah acak diskrit begitu ya, dan juga kontinu yaitu normal ya. Nanti khusus untuk peubah acak yang kontinu, dia punya suatu keistimewaan ya. Dalam analisis di lapangan kita bisa menggunakan yang namanya teorema limit pusat. Apa itu nanti kita lihat secara bersama ya. Kita coba mempelajari dulu pengertian dari distribusi sampling ya, atau sebaran dari penarikan contoh, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ada 2 buah poster lah seperti itu. Poster yang pertama ini adalah indeks kepuasan jemaah haji Indonesia begitu pada tahun 2019 Masehi atau 1440 Hijriah. Nah, kalian bisa dapatkan banyak informasi di sini ya, dari mulai tahun 2010 begitu ya sampai dengan tahun 2009 mengenai indeks kepuasan jemaah haji Indonesia. Gitu. Saya yakin bahwa data yang terkumpul ini juga bukan data dari seluruh jemaah Indonesia yang pergi gitu ya. Pasti di sini sampling ya. Saya yakin sekali bahwa tidak semua jemaah mengisi ini, atau mungkin hanya beberapa atau sampel dari seluruh jemaah haji yang dipilih untuk mengisi. Jadi contohnya di sini indeksnya itu adalah 85,91. Ya, jadi indeksnya itu sebesar 85,91 mulai dari pada tahun 2019 ya, 85,91. Nah, ini disebut statistik, teman-teman. Ya, indeks kepuasan haji pada tahun 2019 85,91 ini adalah statistik. Ya. Lalu kalau mau melihat lagi lebih rinci di sini ada indeks kepuasan jemaah haji menurut jenis pelayanan gitu ya. Menurut daerah kerja ya, angka-angka yang ada di sini itu adalah statistik. Begitu juga kalau kita ingin melihat di sini ada perkembangan pariwisata ya, di sini datanya pada bulan Agustus 2020. Ini dikeluarkan oleh BPS ya, teman-teman, datanya ini semua. Kalian bisa cek di websitenya. Di sana di bagian kiri menu itu ada banyak sekali bidang ya, ada ekspor, impor, pendidikan dan lain sebagainya. Kalian boleh mencari data apapun di sana ya, dan disediakan juga infografisnya seperti ini. Ini statistika deskriptif ya, seperti ini gitu. Apa yang kalian buat kemarin kalau mau diterapkan sebetulnya dibuat percantik pakai software, misalnya bisa dibuat seperti ini. Nah, apa yang dilihat dari perkembangan pariwisata misalnya ya, kita bisa lihat kedatangan wisatawan mancanegara menurut kebangsaannya ya. Ternyata ada paling banyak di sini adalah dari Timor Leste pada tahun 2020 yang hadir ke Indonesia. Lalu misalnya tingkat penghunian kamar hotel gitu yang klasifikasi bintang di Indonesia itu adalah 32,93%, dan rata-rata lama menginap tamu asing di Indonesia gitu ya pada hotel yang klasifikasinya bintang itu rata-rata hanya 1,64 hari. Jadi ini seperti inilah disebut sebagai statistik begitu ya dari suatu variabel. Di sini variabelnya adalah perkembangan pariwisata ya, dan yang sebelah kiri adalah indeks kepuasan jemaah haji. Ya, jadi ini adalah disebut sebagai statistik begitu. Nah,
Infografis tadi ya sudah saya jelaskan bahwa dia memuat informasi-informasi numerik atau statistik ya dari suatu sampel teman-teman yang diambil dari suatu populasi. Sebentar. Jadi populasinya, maka kalau yang sebelah kiri ini, maka populasinya adalah seluruh jemaah haji Indonesia ya. Seluruh jemaah haji Indonesia pada tahun 2019. Maka yang sebelah kanan nih harusnya populasinya siapa teman-teman? Yang perkembangan pariwisata populasinya siapa berarti kira-kira? Wisatawan, Bu. Iya, seluruh wisatawan mancanegara ya yang hadir ke Indonesia, teman-teman, pada tahun 2020. Nah, pada infografis ini ya, pada infografis ini berdasarkan data sampel gitu, sesungguhnya kita bisa mengeneralisasi untuk populasi. Ya, artinya data statistik ini bisa kita simpulkan juga untuk seluruh jemaah haji. Ya, untuk yang pariwisata juga sebetulnya bisa kita generalisasi untuk si populasi. Artinya apa ya? Ketika sampelnya yang diambil di sini berubah ya, maka nilai statistiknya juga sebetulnya bisa berubah. Misalnya untuk indeks kepuasan jemaah haji begitu ya. Kita ambil sampel pertama. Ini hasilnya indeksnya adalah 85,91. Saat kita mengambil sampel yang berbeda, memungkinkan tidak nilai indeksnya berubah? Mungkin nggak? Mungkin aja, Bu. Mungkin. Pada pengambilan sampel yang ketiga ya, bisa saja nilainya juga berubah teman-teman ya, karena dari satu jemaah ke jemaah lain gitu, yang dialaminya pada saat haji misalnya, itu kan juga bisa berbeda-beda. Ya artinya apa? Sekarang statistik tadi, anggaplah kita di sini mencari nilai rata-rata begitu ya. Maka si nilai rata-rata tadi ya, atau si statistik tadi itu akan bervariasi dari satu contoh ke contoh yang lainnya. Akan bervariasi dari satu sampel ke sampel yang lainnya. Ini yang harus hati-hati ketika kita ingin mengeneralisasi statistik ke parameter ya, atau data dari sampel ke populasi. Harus hati-hati ya, karena apa tadi, dari satu contoh ke contoh lain begitu ya, nilai statistik yang dihasilkan itu bisa berbeda-beda. Artinya apa? Si statistik ini mau X bar, mau S kuadrat atau S begitu, dia merupakan suatu variabel acak ya, karena nilainya bisa berubah-ubah. Yang mana berubah-ubahnya itu bergantung dari sampel atau contoh yang diamati. Ya, jadi kalau misalnya saya mengambil data simpangan baku dari kelas kalian pun ya berkali-kali begitu, tapi orang yang berbeda itu nilainya bisa berbeda. Maka ya si simpangan baku itu sekarang merupakan suatu peubah acak. Karena dia suatu peubah acak, statistik itu merupakan suatu peubah acak. Ingat bahwa karakteristik identitas pertama dari suatu variabel acak pada saat pertemuan beberapa minggu lalu itu adalah apa? Memiliki sebaran peluang. Ya, memiliki distribusi peluang. Maka peubah acak yang memiliki sebaran peluang itu bukan hanya peubah acak X saja yang kita pelajari sebelumnya. Ya, artinya statistik juga bisa menjadi suatu variabel acak. Ya, rata-rata yang kita hitung dari sampel itu juga sekarang merupakan variabel acak, sehingga rata-rata hitung yang kita dapatkan itu juga bisa mempunyai distribusi peluang. Maka ya, sebaran peluang atau distribusi peluang dari suatu statistik, apapun statistiknya, X bar, S atau S kuadrat, itu disebut sebaran penarikan contoh atau distribusi sampling. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Sekarang bagaimana sebaran penarikan contoh atau distribusi sampling bagi nilai tengah? Artinya statistiknya itu adalah nilai tengah, teman-teman. Ya, jadi bentuk dari distribusi peluang X bar itu apa gitu ya, simpelnya di sini seperti itu. Di sini ada suatu simulasi ya, kalau kalian lihat. Ini ada di buku Mario F. Triola halaman 278. Kalau kita berbicara sebaran peluang
atau sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah atau rata-rata itu disebut sebagai sebaran peluang bagi peubah acak X bar karena tadi statistiknya adalah X bar. Oke, maka kita sama saja mencari nilai tengah bagi X bar ya, kan peubah acaknya X bar bukan X lagi di sini. Sehingga ya sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah contoh ya diperoleh dari semua sampel yang memiliki ukuran sampel yang sama dan diambil dari populasi yang sama. Maksudnya bagaimana? Ya, misalnya kita di sini ya ingin melempar begitu ya dadu sebanyak 5 kali teman-teman. Ya, 5 kali dan menemukan rata-rata X barnya. Kita ambil dadu, lempar sekali angkanya keluar berapa. Lempar yang kedua angka yang keluarnya berapa. Sampai 5 kali, kan kita catat tuh 5 angka sisi dadu yang muncul. Kita cari nilai rata-ratanya. Ya, itu maksudnya di sini. Ketika kita mengambil sampel yang pertama, artinya 5 lemparan pertama, ya, ternyata di sini nilai rata-ratanya adalah 3,4. Pada saat kita mencari atau melempar 5 kali dadu yang kedua, rata-ratanya adalah 4,4. Oke. Pada saat pelemparan yang ketiga, sebanyak 5 kali gitu ya, dia rata-ratanya adalah 2,8. Di sini diketahui bahwa rata-rata populasinya itu adalah 3,5, teman-teman. Populasi di sini artinya pelemparannya ya 5 kali itu sampai tahingga begitu ya. Mu-nya itu adalah 3,5 begitu. Nah, ini baru kita dapatkan 3 buah sampel. Kita bisa cari terus ya sampai berapa kali gitu ya. Terserah kita begitu. Tapi kalau misalnya ya kalian hitung rata-rata dari si seluruh sampel ini ya itu sama saja kita menghitung nilai pusatnya atau nilai tengahnya yang ternyata nilainya adalah 3,49. Dan kalau kita coba buat grafik histogramnya di sini, di mana sumbu X-nya ini adalah nilai rata-rata ya, dan sumbu Y-nya ini adalah frekuensi, ternyata bentuk sebaran yang mendekati sebaran normal. Bagaimana cara membentuk ini begitu ya? Artinya si sampel rata-rata si sampel ini semuanya kita bikin tabel frekuensi seperti kalian lakukan di tahap awal statistika. Ya, kita buat histogramnya berdasarkan data itu ternyata mendekati sebaran normal. Ya, jadi di sini kita mencari rata-rata dari rata-rata yang ternyata nilainya adalah 3,49. Bisa dipahami dari sini? Coba kalau nggak paham di bagian mana nggak paham ya? Paham nggak teman-teman? Saya izin bertanya. Oke, silakan. Itu yang cara nentuin 3,4 itu 3,4, 4,4 itu dari mana, Bu? Oke, ada yang ingin membantu menjawab? Haikal boleh, Bu. Boleh, silakan Haikal. Jadi itu rata-rata dari 5 dadu pelemparan pertama. Jadi itu kan sampel 1. Jadi itu pertama hasil jumlah dari angka-angka dadu yang dilempar 5 kali terus dibagi 5 jadinya 3,4. Nah, sampel 2 itu maksudnya udah beda lagi. Jadi tadi yang nanya Dewi jadi nanti lempar 5 dadu lagi. Nanti baru dibagi rata-ratanya 5. Jadi 4,4 gitu. Bisa dipahami, Dwi? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya, jadi misalnya kalian, gimana? Saya mau izin tanya Bu Haikal. Oke, boleh Haikal. Kalau saya itu pertanyaan saya yang populasi itu yang mu-nya ya, Bu. Itu 3,5 dapatnya dari mana? Oke, ini sudah diketahui sebelumnya. Jadi ceritanya mu-nya di sini sudah diketahui, yaitu adalah 3,5. Ya, jadi di sini kita hanya ingin melihat sebetulnya bahwa ternyata ketika nanti sampel kita dilakukan dari 10.000 kali percobaan, artinya di sini sampelnya sampai dengan 10.000, ya. Nanti nilai rata-rata dari setiap atau dari seluruh rata-rata ini akan mendekati nilai populasi yang sebenarnya, Haikal. Ya. Jadi populasi ini dalam realnya di lapangan bisa jadi mu ini adalah merupakan hasil percobaan yang terdahulu. Gitu. Misalnya saya nggak tahu nih nilai rata-rata IPK atau prestasi atau rata-rata pendapatan orang tua mahasiswa di UNJ ini saya nggak tahu nih.
karena saya nggak bisa melakukan sensus. Kalau misalnya ada penelitian-penelitian terdahulu begitu ya yang sudah memberikan informasi itu, kita bisa pakai. Nah, di sini diasumsikannya seperti itu. Ya. Jadi di sini mu sama dengan 3,5 itu bukan hasil perhitungan dadu ini begitu ya. Iya, tapi dia merupakan hasil, bisa jadi hasil penelitian atau percobaan sebelumnya. Di sini maksudnya hanya ingin memperlihatkan bahwa ketika kita mencoba ya melakukan percobaan ini sebanyak 10.000 kali ya, dan kita mencari nilai rata-ratanya, dan kita mencari nilai rata-rata dari rata-ratanya, dan kita lihat nilainya adalah 3,49, ternyata sangat dekat dengan 3,5 atau rata-rata populasinya gitu. Ya, jadi semakin besar sampelnya di sini, maka nilai rata-rata dari rata-rata sampel tadi itu akan mendekati nilai rata-rata populasi. Dan ini terlihat dari bentuk distribusinya yang mendekati sebaran normal, begitu Haikal. Ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi tadi sudah Haikal berikan jawabannya tepat sekali benar. Ya, jadi misalnya pelempar pertama ini Haikal lempar dadu 5 kali. Rata-rata kan tuh dari seluruh sisi dadu yang muncul dapat 3,4. Oke, sampel yang keduanya ya misalnya siapa begitu ya. Tapi harus sama melemparnya itu sebanyak 5 kali ya. Ini rata-ratanya. Sampel ketiga siapa yang mau lempar ya, rata-ratanya 2,8. Seperti itu ya, karena percobaannya di sini pelemparan dadu sebanyak 5 kali. Oke, sekarang ya, artinya ada dua hal gitu ya, atau dua properties yang bisa kalian lihat dari sebaran atau distribusi sampling. Yang pertama ya, bahwa nilai tengah atau rata-rata dari contoh itu dia menargetkan nilai tengah populasi. Artinya apa? Rata-rata dari rata-rata contoh atau rata-rata dari rata-rata sampel begitu ya, itu adalah rata-rata populasi. Ya, atau nilai rata-rata contoh itu diharapkan sama dengan rata-rata populasi. Rata-rata dari rata-rata sampel gitu itu adalah mendekati rata-rata populasi. Dan kedua ya bahwa bentuk sebaran dari rata-rata contoh atau rata-rata sampel itu cenderung ke bentuk sebaran normal. Nanti semakin besar ukuran contoh yang diambil akan semakin dekat lagi sebaran normalnya. Ya, kemarin minggu lalu sudah belajar distribusi normal kan, dan di sini nanti ada bentuk simulasi lagi. Kalian kalau sudah buka PPT-nya ya, semakin besar N ya, maka nilai rata-rata dari rata-rata contoh itu kan mendekati si populasi nilainya atau mendekati sebaran normal. Misalnya kita punya populasi ini teman-teman, di sini populasi ya disebut sebagai sebaran seragam diskret. Kalian belum belajar ya, tapi misalnya bentuk distribusi peluangnya seperti ini. Ketika X sama dengan 0, maka peluangnya adalah 1/4. Sama semua, makanya disebut sebarannya seragam, uniform. Ya, karena untuk X 0 sampai dengan 3, nilai peluangnya sama, seragam. Ya, jadi X sama dengan 0, peluangnya 1/4, begitu pula sampai dengan X sama dengan 3, peluangnya adalah 1/4. Kalau kita cari nilai rata-ratanya atau nilai tengahnya dari variabel X atau variabel acak X, ingat rumusnya adalah sigma X dikali PX, artinya 0 kali 1/4, ditambah 1 kali 1/4, ya, ditambah 2 kali 1/4, sampai dengan terakhir 3 kali 1/4, nilai rata-ratanya adalah 3/2. Ya, lalu misalnya kita ingin mencari ragamnya, ya, itu ekspektasi X dikurang mu dikuadratkan, atau kalian mau pakai rumus ekspektasi X kuadrat, ya, dikurang ekspektasi X dikuadratkan juga boleh, begitu. Kalian ganti mu-nya dengan ekspektasi X, yaitu 3/2, ya, lalu diselesaikanlah perhitungan ini dapat 5/4. Nah, jadi misalnya kita punya populasi, mu-nya 3/2, ragamnya adalah 5/4. Nah, sekarang kita akan mencoba mengambil contoh begitu ya. Contoh bagi nilai tengah atau rata-rata dengan kasusnya adalah pengembalian. Jadi misalnya dari populasi yang tadi ya, kan nilainya hanya 0, 1, 2, 3 ya. Kita mau ngambil sampelnya sebanyak 2, teman-teman.
dengan situasinya dengan pengembalian. Artinya angka yang sama boleh muncul kembali gitu ya. Maka kita mencoba untuk mengambil seluruh kemungkinan contoh atau seluruh kemungkinan statistik yang muncul. Bisa jadi 0 dengan 0 dari contohnya ya. Bisa 01, 02 dan seterusnya sampai dengan 13 begitu. Sorry, 33 di sini ya. Dia nyambung 1 sampai 8 sebelah sini, 9 sampai 16 di sini. Dari setiap contoh ini ya, kita ambil nilai rata-ratanya ya. 0 untuk 0 dan 0, 0 dan 1 rata-ratanya 0,5 dan seterusnya sampai 33 ya. Ketika contoh yang pertama diambilnya itu 3, contoh keduanya 3, maka nilai rata-ratanya juga 3. Artinya kita sudah punya sebanyak 16 statistik di sini ya. 16 X-bar. Nah, sekarang kita ingin tahu bentuk sebaran X-bar-nya ini seperti apa. Ternyata ketika X-bar-nya sama dengan 0, ya dia hanya ada satu, yaitu yang ini, yang 0 dengan 0. Untuk yang X-bar nilainya 0,5, ada dua, yaitu 0,1 ya, dan 1,0. Oke, dan seterusnya di list teman-teman sampai X-bar yang terbesar itu 3, itu hanya ada satu. Maka peluangnya ya yang untuk X-bar sama dengan 0 ini adalah 1/16. Karena seluruhnya kemungkinannya ada 16 ya. Sampai yang terakhir di sini ya, ketika X-bar sama dengan 3, maka di sini 1/16. Ini nilai peluangnya dari setiap X-bar. Kalau kemarin kan hanya X saja ya di sini. Dan di sini PX. Nah, sekarang kita punya X-bar dan nilai peluangnya. Sekarang kita mau cari tahu nilai rata-rata dari X-bar-nya ini berapa. Atau nilai harapannya, ekspektasinya berapa. Lihat ya, rumusnya sama, tapi bukan X dikali PX, karena variabel acaknya X-bar. Maka sigma dari X-bar ya dikali PX-bar. X-barnya ini 0, maka dikali dengan 1/16. Ditambah 0,5 dikali 2/16. Dan seterusnya, 3 dikali 1/16. Nilainya sama dengan 3/2. Sama dengan yang di awal ya, 3/2. Jadi rata-rata dari rata-rata contoh ternyata sama dengan si rata-rata populasi, yaitu 3/2. Oke, nah sekarang coba kita lihat nilai ragamnya. Nilai ragamnya dari X-bar, ya bukan dari X ya, ragam dari X-bar, berarti ekspektasi dari X-bar dikurang mu X-bar kuadrat. Oke, berarti di sini sama saja dengan penjumlahan X-bar dikurang mu kuadrat dikali P X-bar. Oke, mu di sini ya adalah 3/2. Ya, jadi nanti kalian cari 0 dikurang 3/2 kuadrat gitu kan. Dikali dengan 0 dikurang 0 dikurang 3/2 ya dikali 1/6. Oke, ditambah 0,5 dikurang 2 dikurang 3/2 kuadrat begitu ya. Sini kita catat. Nih, untuk yang ini ya. Maka sigma kuadrat bagi X-bar itu sama dengan ya 0 dikurang mu-nya 3/2 kuadrat dikali 1/16 gitu kan. Ditambah 0,5 dikurang 3/2 kuadrat dikali 2/16 ditambah seterusnya sampai 3 dikurangi 3/2 kuadrat dikali 1/16. Dapatlah nilainya adalah 5/8 teman-teman. Ya, atau tidak lain adalah 5/4 dibagi 2. 5/4 dibagi 2 itu tidak lain adalah sigma kuadrat X dibagi N. Nih, 5/4 dibagi N. N-nya tadi ada berapa? Ada 2. Bukan 16. N-nya contohnya hanya ada 2. Jadi si X-bar ini punya rata-ratanya sama dengan rata-rata populasi, sedangkan ragamnya adalah ragam populasi dibagi N. Jadi rata-ratanya tetap, tapi ragamnya berbeda. Ragamnya dibagi N. Sampai sini bisa paham dulu?
Yang bingungnya di mana? Kalau ada bingungnya silakan. Masuk nggak idenya? Masuk nggak teman-teman? Masih Adinda memahami, Bu. Putri, bagaimana Nabila? Masuk. Saya masih Oke. memahami, Bu. Siapa ini Nabila? Yang masih bingungnya di mana? Kalau masih memahami, pasti ada yang bingung. Bingungnya di mana Nabila? Tidak ada jawaban. Coba. Siska, apakah bisa memahami Siska? Masih mencerna, Ibu. Oke ya. Semuanya jawabannya pasti sama ya. Masih mencerna semuanya ya. Tapi semoga ya nanti saat belajar sendiri begitu bisa lebih paham ya. Bisa belajarnya bisa fokus begitu ya. Di sini saya hanya ingin memperlihatkan bahwa ketika pengambilan contoh ini dilakukan secara berulang ya. Ini tuh poinnya sama dengan slide ini teman-teman. Sama. Ya, dia mengambil sampel gitu kan. Setiap sampel dicari rata-ratanya, setiap sampel dicari rata-ratanya, lalu dia cari lagi rata-rata dari ini semua, ternyata rata-ratanya 3,49. Ini rata-rata populasinya 3,5. Ternyata 3,49 ini mendekati dengan 3,5. Yang ini kasusnya kita punya Bacak dengan nilai peluangnya. Kita cari dulu nilai rata-rata populasinya. Di nilai rata-rata populasinya itu adalah 3/2. Ragam populasinya adalah 5/4. Sekarang kita mau buktikan bahwa kalau rata-rata dari rata-rata contoh itu sebetulnya adalah rata-rata populasi. Artinya apa? Dari sini kita coba ambil saja sampelnya. Ini kan populasi ya, populasinya nilai X-nya ada 4. Sekarang kita coba aja sampelnya, kita ambil 2 dari 0, 1, 2, 3. Pasangan yang mungkin itu semuanya kalau kita ngambil N-nya sama dengan 2 adalah 16. Dengan pengembalian, artinya kita boleh angkanya sama, Bacak yang keluarnya. Ya, jadi dapat 16 nih sampelnya. Ketika atau 16 kemungkinan begitu ya, ketika sampel yang diambilnya adalah 2. Dari setiap pengambilan 2 sampel ini, kita ambil nilai rata-ratanya. Dari setiap sampel ini, kita ambil nilai rata-ratanya. Ini adalah statistiknya, rata-rata. Sekarang kita mau tahu, karena si X bar ini suatu variabel acak, distribusi sampling, distribusi peluangnya bagaimana bentuknya. Kan begitu. Apakah sesuai dengan tadi yang dikatakan bahwa rata-rata dari rata-rata ini adalah rata-rata populasi. Makanya kita coba cari nilai ekspektasinya atau nilai mu-nya dari si X bar ini semuanya. X dikali PX lalu kita jumlahkan. Ini distribusi peluangnya sudah ada. Ternyata setelah dijumlahkan dari perkalian X dengan PX-nya, dengan X bar dengan PX bar-nya, nilai rata-rata dari seluruh rata-rata ini teman-teman adalah 3/2. Oh, ternyata terbukti 3/2 ini sama dengan rata-rata populasinya. Maka benar apa yang disampaikan di sini, bahwa rata-rata dari seluruh rata-rata ini adalah rata-rata populasi. Begitu. Sekarang ragamnya bagaimana? Apakah ragam dari sampel ini atau ragam dari statistik ya, ragam dari statistik ini juga sama dengan ragamnya populasi, kan seperti itu. Ternyata tidak sama. Ada perbedaannya, yaitu ragam populasinya dibagi dengan banyaknya sampel. Gitu. Jadi rata-rata dari statistik gitu ya, itu adalah sigma kuadrat X dibagi dengan N. Lihat sigma kuadrat X. Dari peubah acak tunggalnya ya,
Jadi si 5/4 ini dibagi dengan banyaknya N atau banyaknya contoh. Ini dengan kasus dengan pengembalian. Ya, jadi rata-ratanya tetap, ragamnya berbeda. Sekarang coba kita lihat kalau pengambilan sampelnya itu tanpa pengembalian. Artinya tidak boleh tadi nilai X-nya muncul 2 kali dari suatu pengambilan sampel. Artinya ya, untuk pengambilan sampel yang pertama, misalnya keluarnya itu adalah 01, 02, 03, 12, 13, 23, kan pasti berkurang karena nggak boleh, karena tanpa pengembalian, nggak boleh keluar angka yang sama. Ya, maka X bar-nya kita cari lagi teman-teman. Ini nilai X bar-nya. X bar tadi PU Bacak harus punya nilai peluang. Ini nilai peluangnya. 0,5-nya cuma ada 1, berarti peluangnya 1/6, karena di sini ada 6 kemungkinan. Seperti tadi, coba cari lagi nilai rata-rata dari X bar-nya. Ternyata rata-rata dari X bar-nya sama, masih 3/2. Sama dengan rata-rata populasi. Sedangkan rata-rata dari, ragam dari si X bar-nya, ini ada perbedaan. Jadi sigma kuadrat X per N itu dikali lagi teman-teman dengan banyaknya populasi dikurang banyaknya sampel, dibagi banyaknya populasi dikurang 1. Oh, ternyata ragamnya berbeda lagi. Dengan pengambilan sampel, adanya pengembalian dan tanpa pengembalian, gitu ya, rata-rata dari statistiknya sama dengan rata-rata populasi, nggak ada perubahan sama sekali. Tetapi si ragamnya yang mengalami perubahan. Gitu. Artinya si sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah atau si X bar itu ya, distribusinya yang pertama rata-ratanya tetap. Ya, dia sama dengan rata-rata populasi atau sama dengan mu. Nih, ya. Jadi misalnya terdapat suatu populasi dengan banyaknya anggota sebesar N besar, lalu rata-ratanya mu, ragamnya sigma kuadrat, lalu kita ambil dari populasi tersebut sampel berukuran N kecil, dan dari N kecil ini kita bisa dapatkan X bar yang beragam gitu ya, maka X bar ini memiliki rata-rata sebesar mu atau sama dengan rata-rata populasinya. Nih sudah kita buktikan tadi ya, mau dengan pengembalian, mau tanpa pengembalian, bahwa nilai rata-rata dari X bar itu ya sebesar mu atau rata-rata populasi. Dan ragamnya itu berbeda ketika dia dengan pengembalian atau dengan pemulihan, ragamnya apa? Rata-rata ragam populasi dibagi banyaknya sampel. Sedangkan kalau sampelnya tanpa pemulihan, begitu ya, nilai ragamnya adalah sigma kuadrat per N dikali N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Dimana kalau N-nya ini mendekati tahingga, teman-teman ya, artinya jumlahnya besar sekali, maka nilai rasio ini akan mendekati nilai 1. Artinya apa? Ketika dia N-nya sangat besar ya, maka sebetulnya ragam tanpa pemulihan ini akan mendekati atau sama dengan ragam dengan pemulihan, yaitu sama-sama sigma kuadrat per N. Ya, ini adalah sebaran distribusi sampling begitu bagi X bar. Jadi kita mau cari distribusi peluang bagi si X bar-nya. Kalau yang minggu lalu kita mencari nilai ekspektasi hanya dari X, teman-teman. Bukan statistik X itu. Ya, X itu data ya, observasi gitu. Nah, sekarang kita bisa mencari distribusi peluang dari statistik. Statistik itu diperoleh dari observasi yang kemarin kita ambil. Dimana kalau kita ngambil observasinya berbeda-beda, X bar-nya juga berbeda-beda. Karena X bar-nya berbeda-beda dari setiap pengambilan contoh, maka X bar itu merupakan suatu random variable, variabel acak. Kalau variabel acak, dia punya peluang. Karena dia punya peluang, maka dia punya distribusi peluang. Itulah kenapa sekarang kita belajar distribusi peluang bagi si statistik atau si X bar di sini kasusnya. Karena X bar itu merupakan ternyata variabel acak. Ada suatu teori limit pusat namanya. Ya, ini dalil atau teorema yang ampuh, yang sakti, yang digunakan oleh para peneliti di bidang statistika maupun di luar bidang statistika. Dia bunyinya seperti ini. Bila suatu sampel acak atau contoh acak berukuran N ya, diambil dari suatu populasi yang besar,
atau yang tak terhingga, di mana populasi tadi punya parameter yaitu mu untuk nilai tengahnya dan sigma kuadrat untuk ragamnya, maka si nilai tengah dari X bar-nya itu akan menghampiri sebaran normal dengan nilai tengahnya adalah sama-sama mu, tapi simpangan baku dari X bar tadi itu adalah sigma per akar N. Jadi si simpangan baku populasinya dibagi akar N. Sehingga peubajak normal bakunya bukan lagi X min mu per sigma, ya, tetapi menjadi X bar min mu per sigma per akar N. Minggu lalu kita belajar peubajak X, kita transformasi Z-nya adalah ya, X min mu per sigma. Sekarang bukan X, tapi X bar. X bar berarti Z-nya adalah, ini berubah bukan X. X bar. Min, rata-rata dari X bar, ekspektasi dari X bar tadi sama mu. Ya, tetapi nilai simpangan bakunya, ya, itu adalah sigma per akar N. Berubah di sini. Karena di sini kita berbicara variabel acaknya X bar, bukan variabel acaknya X. Ya, ini adalah distribusi dari nilai tengah atau dari X bar, teman-teman. Distribusi dari statistik dari X bar ya. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi kalau kalian lihat gambar yang ini ya, tadi sampel pertama kita punya X bar. Oh, nggak bisa coret-coret kalau di Zoom ya. Sampel pertama kita punya rata-rata pertama. Ya. Sampel kedua kita punya rata-rata kedua. Sampel ketiga punya rata-rata ketiga. Dan seterusnya, mau berapapun di sini sampai X bar kesekian. Rata-rata dari seluruh rata-rata ini itu adalah mu atau rata-rata dari populasinya. Ya, jadi ternyata si rata-rata ini punya distribusi normal juga. Datanya di sini bukan X tapi X bar karena variabel acaknya adalah si X bar. Ya, ini adalah bentuk distribusinya, jadi dia menyebar juga normal dengan rata-ratanya tetap mu, tapi simpangan bakunya adalah sigma per akar N, bukan sigma, teman-teman. Itu bedanya dengan yang kita pelajari kemarin. Bisa dipahami sampai sini? Oke, saya kehilangan notasi icon Zoom ya. Icon apa namanya nih? PPT-nya. Oke ya. Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Oke ya. Sekarang kita lihat contoh simulasinya di sini. Kasus yang pertama ya. Kasus yang pertama ini diambil N-nya sama dengan 1. Oke. Tadi ingat bahwa si X bar-nya itu adalah sampel mean, ya, rata-rata sampel. Oke, rata-rata sampel. Ketika diambil sampelnya sama dengan 1, begitu ya, ternyata distribusi dari X bar-nya itu kondisi awalnya sudah berdistribusi normal, teman-teman. Ketika banyaknya sampelnya itu sama dengan 10, begitu ya, maka distribusinya juga normal. Lihat, dia semakin sempit. Ya, ketika N yang sama dengan 50, ya, lihat ya, dia semakin kecil lagi, semakin sempit lagi sebaran normalnya. Artinya ragamnya semakin kecil. Sekarang,
orang awalnya sudah normal ya pasti banyaknya sampel. Ketika sampelnya ditambah-tambah terus, maka distribusinya juga akan normal. Lihat contoh yang kedua. Ketika sampelnya sama dengan 1, begitu ya, untuk sebarannya, awalnya populasinya itu adalah uniform, seragam, gitu ya. Ketika misalnya jumlah sampelnya sama dengan 1, bentuknya seperti ini, masih uniform. Ketika N-nya ditambah, sampelnya menjadi 10, mulai nih mengarah ke normal. Ketika N yang sama dengan 50, lebih jelas lagi dia berdistribusi normal rata-ratanya atau X-bar-nya. Sekarang bahkan yang ini bentuknya U-shape, bentuknya U. Ini kalau kalian lihat, kenapa dibilang U-shape? Tuh, mirip huruf U, jadi mirip huruf U terbalik F sama P-nya. Orang Sunda begini nih, ya. Jadi kalian lihat, di sini bentuknya U-shape, ya, distribusinya. Ini N-nya sama dengan 1. Ini sebaran, ini 1 tuh diulang-ulang begitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya ada 1 titik di sini ya. Ini adalah plot dari seluruh nilai rata-ratanya begitu. Ketika diulangi terus-menerus begitu. Ini ketika sampelnya sama dengan 10, lihat bentuknya akan semakin mendekati sebaran normal. Ketika N-nya sama dengan 50, lebih mendekati lagi ya, lebih dekat lagi gitu dengan nilai rata-ratanya. Artinya apa? Ya. Sekalipun dia awalnya populasinya bukan berdistribusi normal, tapi ketika jumlah sampelnya terus ditambah semakin banyak gitu ya, seiring pertambahan banyaknya sampel, ternyata distribusi dari rata-rata sampelnya itu mendekati dari distribusi normal. Ya, bentuknya seperti lonceng begitu sebaran normal. Ini adalah dalil limit pusat yang bisa digunakan para peneliti. Kenapa? Karena saya sering mengatakan, sebagian besar analisis statistika parametrik ya itu mengharuskan datanya berdistribusi normal. Apa jadinya kalau data di lapangan nggak berdistribusi normal? Artinya analisis statistika yang akan digunakan itu tidak bisa. Maka mereka dalilnya adalah atau senjatanya adalah si dalil limit pusat ini. Oke, saya ngambil sampel yang banyak deh kalau gitu. Karena apa? Karena sama teorema ini sama dalil ini dijamin kalau sampel kamu banyak, maka rata-rata dari sampel itu akan mendekati rata-rata populasi. Ya, atau rata-rata dari sampel kamu itu akan mendekati distribusi normal. Ini adalah senjata bagi para peneliti. Itulah kenapa sebaik-baiknya penelitian begitu ya, sampelnya itu banyak. Karena sekalipun kita mungkin tidak menguji datanya berdistribusi normal atau tidak, hampir pasti ketika jumlah sampelnya banyak sekali, maka akan mendekati nilai rata-rata populasi yang sebenarnya. Itulah kenapa sering dijadikan sebagai syarat dari suatu analisis. Sekalipun populasi awalnya bukan berdistribusi normal, ketika sampelnya diambil banyak sekali, maka dia akan mendekati sebaran normal. Bisa dipahami, teman-teman, sampai sini? Siap, bisa, Bu. Ya, jadi itu adalah dalil limit pusat atau teorema limit pusat, ya, senjatanya bagi para peneliti. Nah, sekarang kita lihat contoh aplikasinya. Mungkin kalau udah lihat contoh aplikasinya lebih terang benderang, ya, teman-teman, dan bisa membedakan dengan sebaran Z yang minggu lalu itu apa sih, Bu, sebetulnya? Ya, kita punya suatu kasus di sini. Beberapa penumpang tewas katanya ketika taksi air tenggelam di pelabuhan Inner Baltimore, atau mungkin maksudnya di sini adalah ya kendaraan gitu ya, transportasi di air begitu. Lalu pria gitu ya, biasanya lebih berat daripada wanita dan anak-anak. Berat badannya lebih besar begitu ya dibandingkan wanita dan anak-anak. Jadi saat mengoperasikan si transportasi air tadi, maka kita asumsikan skenario terburuk gitu, di mana semua penumpangnya adalah pria kan, gitu. Karena kalau mau skenarionya terburuk ya artinya bobotnya semuanya besar begitu. Nah, berdasarkan data dari survei pemeriksaan gizi kesehatan nasional, asumsikan bahwa berat badan laki-laki biasanya berdistribusi normal begitu ya, dengan rata-ratanya 172 pound. Ini pound ya, teman-teman, bukan kilogram. Ya, ini rata-ratanya 172 pound dan simpangan bakunya adalah 29 pound. Oke, artinya
kita asumsikan bahwa populasi bobot tadi, bobot laki-laki, mu-nya adalah 172 pound dan sigma-nya adalah 29 pound. Di sini kenapa mu dan sigma? Karena tidak ada informasi bahwa dia diambil dari berapa banyak laki-laki atau berapa dari berapa gitu ya. Bahwa di sini hanya disebutkan bahwa rata-rata bobot laki-laki itu 172 pound, simpangan bakunya adalah 29 pound. Maka ini bisa dijadikan sebagai nilai populasi. Nah, kalau di penelitian seperti ini sah-sah saja teman-teman untuk dijadikan sebagai mu dan juga sigma. Oke, informasi sebelumnya begitu ya. Data yang ada itu bisa kita jadikan sebagai data parameter. Kita punya dua pertanyaan, lihat perbedaannya. Yang pertama, tentukan peluang bahwa jika seorang pria dipilih secara acak, bobotnya akan lebih besar dari 175 pound. Yang kedua, temukan peluang bahwa 20 pria yang dipilih secara acak akan memiliki rata-rata berat badan yang lebih besar dari 175 pound. Ya, sehingga berat total mereka melebihi kapasitas aman yaitu 3.500 pound. Bisa menemukan perbedaannya pertanyaan A dan B? Bisa, Bu. Bisa ya. Untuk yang A ini sudah saya beri tanda merah. Seorang pria dipilih secara acak, teman-teman. Ya, artinya kita akan mencari nilai peluang dia begitu ya dari hanya satu orang. Artinya kita bisa gunakan nanti Z-nya itu adalah Z yang minggu lalu. Ya, tapi yang B lihat bahwa dia ambil 20 pria, artinya kita ambil sampel, teman-teman. Ya, kita ambil sampel dan yang ditanya apa? Peluang akan memiliki rata-rata berat badan. Peluang dari suatu statistik di sini. Ya, peluang rata-rata. Artinya apa? Gunakan Z-nya itu yang distribusi sampling yang X bar min mu dibagi sigma per akar M. Ya, ini adalah perbedaannya di sini. Jadi kalau yang A menjawabnya, maka X-nya itu adalah 175, mu-nya adalah 172, dan sigma-nya adalah 29. Jadi Z sama dengan X min mu per sigma. 175 dikurang 172 dibagi 29 itu adalah 0,10. Yang ditanya apa? Lebih besar dari 175, berarti peluang Z lebih besar dari 0,1. Ingat tabel Z kita itu adalah kumulatif yang sebelah kiri ya. Sedangkan ini posisinya adalah yang di sebelah kanan. Kita rubah jadi 1 dikurang peluang Z kurang lebih sama dengan 0,1. Kalian cari di tabel 0,10. Itu adalah 0,5398 ya. Maka nilai peluang Z lebih besar dari 0,1 adalah 0,4602. Nah, ini kalau digambar seperti ini. Ya, yang lebih besar yaitu 0,46 luasnya. Nah, sebelah kiri luasnya adalah 0,539. Maka peluang seorang penumpang pria yang terpilih secara acak yang bobotnya lebih besar dari 175 adalah 0,4602. Bisa dipahami untuk yang A? Insya Allah bisa, Bu. Ya. Oke, sekarang yang kedua ya. Kita ulang lagi bahwa tentukan peluang bahwa 20 pria yang dipilih itu akan memiliki rata-rata berat badannya lebih besar dari 175. Oke. Tadi kita sudah tahu bahwa mu X bar-nya itu adalah sama dengan mu. Kalau ini kan mu X. Ya, ini adalah mu X. Ya, di sininya X ya, berarti ini mu X. Ya, kita tahu bahwa mu X-nya itu sama dengan, mu X bar itu sama dengan mu. Jadi 172. Sama, mu-nya adalah 172. Sigma-nya adalah sigma per akar N, yaitu 29 per akar 20. Kenapa 20? Karena dia ambil sampelnya sebanyak 20. Jadi sigma-nya adalah 6,48 sekian. Kepanjangan ini ya. Tidak harus sepanjang itu sebetulnya. Lalu kita cari Z-nya di sini. Maka Z-nya adalah X bar. Karena yang ditanya apa? Yang ditanya peluang rata-rata, teman-teman. Ya.
X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N. 175, karena di sini ya diminta adalah lebih besar dari 175. Maka X barnya adalah 175, mu-nya 172, dibagi sigma per akar N-nya tadi 6,48 sekian. Dapat Z-nya adalah 0,46, teman-teman. Ya, kita diminta mencari peluang Z-nya lebih besar dari 0,46 karena diminta mencari peluang dari rata-rata. Berarti peluang dari rata-ratanya sekarang kita konversi menjadi peluang Z lebih besar dari 0,46. Sama kasusnya tadi ya. Yang sebelah kanan yang diarsir, sedangkan di tabel diketahuinya sebelah kiri. Maka 1 dikurang peluang Z kurang dari 0,46. Cari di tabel dapat 0,6772. Sehingga nilai peluang Z lebih besar dari 0,46, misalnya harusnya 0,46 ya, itu adalah 0,3228. Maka peluang bahwa 20 pria memiliki berat badan rata-rata yang lebih besar dari 175 itu adalah 0,3228. Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau yang awal ini seperti minggu lalu kita bicara curah hujan kan ya. Kita hanya menanyakan bahwa kira-kira peluang curah hujan itu di atas 10 mm berapa. Peluang curah hujan kurang dari sekian berapa. Peluang curah hujan di antara sekian sampai sekian berapa. Kalau distribusi sampling itu pertanyaannya adalah peluang kalau rata-rata rata-rata bobotnya itu lebih besar dari sekian berapa, peluang rata-ratanya itu kurang dari sekian berapa, atau peluang rata-ratanya berada di antara A dan B itu berapa. Beda ya? Beda, itu perbedaannya. Gitu. Artinya kalau pertanyaannya itu adalah peluang dari suatu statistik, teman-teman, kita berbicara distribusi sampling atau sebaran penarikan contoh. Artinya, mu-nya sama tetap mu, tapi sigma di sini berubah, udah sigma per akar N. Bukan sigma gitu. Karena distribusi peluang dari suatu statistik khususnya di sini X bar begitu ya. Itu adalah rata-ratanya mu, dia menyebar normal ya, rata-ratanya mu, sigmanya adalah sigma per akar N. Kalau X dia hanya berdistribusi normal dan rata-ratanya mu dan simpangan bakunya adalah sigma. Itu bedanya. Karena dalam kasusnya kita tidak hanya berbicara X saja. Sering kita bertanya, aduh peluangnya berapa ya kalau rata-ratanya itu lebih besar dari 50% misalnya. Bisa seperti itu, kan? Bukan lagi kita berbicara rata-rata curah hujannya di atas 100 mm berapa di Jakarta gitu. Saya bisa nanya, aduh berapa peluangnya ya kalau rata-rata curah hujan di Jakarta itu selama 1 bulan itu misalnya di antara 50 sampai 100 ya, karena ini bulannya udah bulan bersemua musim hujan misalnya. Bisa, karena kita berbicara peluang statistik di sana. Ya, bukan peluang X lagi saja, bukan hanya peluang si variabel acak awalnya saja begitu ya. Itu adalah perbedaannya. Bahkan yang paling sering digunakan biasanya distribusi sampling. Ya, jadi kita mencari peluang dari suatu statistik di sana. Bukan hanya satu orang seperti ini, jarang sekali sebetulnya ya. Kita lebih banyak menanyakan yang seperti B ini. Bisa dipahami ya? Silakan kalau masih ada yang bingung, silakan bertanya. Ibu, saya mau nanya yang bagian B dong, Bu. Yang bagian B ya, bagaimana? Itu harus dalam bentuk desimal ya, Bu? Nggak boleh pakai akar? Boleh. Hasil akhirnya. Oh iya, kan dia mau nyari di grafik ya? Pada akhirnya, dia akan menjadi desimal lagi ya. Iya. Betul, karena kita akan mencari nilai Z-nya ya. Kita akan menggunakan nilai Z-nya. Ya, jadi pasti ujungnya desimal lagi dan 2 angka di belakang koma. Gitu. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, ya sama-sama Kak Dina. Teman-teman yang lain ada yang ingin tanyakan? Ya, jadi dalil limit pusat ini sakti gitu ya teman-teman. Sakti sekali, sudah teruji ya. Sekalipun populasinya itu awalnya bukan normal begitu ya. Populasinya bukan berdistribusi normal,
Tapi ketika sampel dari populasi itu kita ambil banyak sekali begitu ya, maka lama-lama dia akan berdistribusi normal. Dia kembali lagi ke normal pada akhirnya. Ini yang digunakan para peneliti ya. Kalau dia mau pakai toolsnya adalah statistika begitu, dan disyaratkannya itu adalah datanya harus berdistribusi normal, sedangkan populasi dia bukan distribusi normal ya, maka dia ambil sampel dari populasi dia itu yang banyak, begitu ya, biar ujung-ujungnya akhirnya dia akan berdistribusi normal. Oke, ini adalah dalil limit pusat begitu. Nah, ada lagi satu sebaran ya. Jadi ada sebaran T-student namanya. Ketika ya tadi kita berbicara dalil limit pusat ya, dan dinyatakan bahwa untuk banyaknya contoh besar, jumlah besar gitu ya, N-nya itu dalam jumlah besar, maka tadi sebarannya itu akan mengikuti sebaran normal dengan rata-rata mu dan ragamnya sigma kuadrat per N, atau simpangan bakunya adalah sigma per akar N, kan akar dari ragam gitu ya. Ini ya dengan kondisi bahwa ragam populasinya diketahui. Oke. Itu penting ya. Jadi ragam atau simpangan baku dari populasinya itu harus diketahui. Dia maka akan berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan ragamnya adalah sigma kuadrat per N. Artinya sigma kuadratnya ini harus diketahui dulu dari populasi itu berapa nilainya. Baru dia bisa berdistribusi normal. Kalau ternyata ya si N-nya besar, tapi sigma kuadratnya nggak diketahui teman-teman, dia tidak berdistribusi normal, tapi dia akan berdistribusi T-student namanya. T-student ini, maka Z-nya tadi bukan sigma per akar N, tapi sigmanya diganti oleh si S per akar N. Ingat tadi S itu apa? Itu Bu, simpangan baku, ragam. Apa simpangan baku ya? Ayo. Simpangan baku Bu. Iya, simpangan baku siapa, Saidina? X bar. S. Sampel ya, Bu? Iya, sampel. Oke, jadi kenapa dia diganti S ya? Karena tadi kondisi si sigmanya tidak diketahui, teman-teman. Dalil limit pusat tadi berlaku ya, berlaku ketika sigmanya diketahui atau sigma kuadratnya diketahui. Simpangan baku atau ragam dari populasinya diketahui. Kalau ternyata, Bu, sampelnya kan udah besar. Ya, sampelnya udah sangat besar. Gitu. Kok dia tidak bisa berdistribusi normal karena sigmanya di populasinya dia nggak diketahui. Maka dia akan menyebar T-student. Nah, T-student rumusnya mirip ya, Z-nya dengan yang normal tadi. Bedanya di sini sigmanya diganti S. Kan sigmanya nggak diketahui, atau simpangan baku populasinya kan tidak diketahui. Maka diganti nilai sigmanya dengan nilai estimatornya atau nilai penduganya, yaitu simpangan baku dari sampelnya. Oke, dan di sini bukan Z lagi, tapi T. T sama dengan X bar min mu per S per akar N. Nah, ini disebut distribusi student. Dan pada distribusi T-student akan ada yang namanya derajat bebas. Nilainya adalah N-1. Jadi kita tambah satu tabel lagi, yaitu sebaran T, teman-teman. Tabel T. Oke, ingat sekali lagi, saya ulangi. Dalil limit pusat tadi, ini berlaku ya. Nah, ini berlaku ya ketika populasi itu ya sigma kuadratnya diketahui. Kan di populasi di sini ada mu, ada sigma kuadrat ya. Oke. Walaupun dia ngambil N-nya sangat besar, tapi kalau sigma kuadrat atau sigmanya tidak diketahui, maka sampelnya itu tidak akan berdistribusi normal. Ya. Yang ada dia akan berdistribusi T-student. Gitu. Ini adalah bentuknya X bar min mu per S per akar N. Bukan Z lagi tapi T. Dengan derajat bebasnya adalah N-1. Ini contoh aplikasinya. Nanti kalian lihat di buku Maria Friola, ini ada tabel A3. Jadi belum berganti ya? Oke, nah ini ya.
Ini tabel A3. Ini tabel T student, teman-teman. Ya. Critical T values. Bagian barisnya itu adalah degree of freedom. N-1. Banyaknya sampel dikurang 1. Bagian kolomnya, nah ini ada daerah satu arah gitu ya. One tail begitu. Ada area into tails atau wilayah 2 arah. Ini fungsinya untuk apa, Bu, dibagi 2 seperti ini ya. Biasanya nanti digunakan pada saat pengujian hipotesis. Ada uji 1 arah, ada uji 2 arah. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, contohnya sini kita lihat. Sebuah produsen, seorang produsen bohlam menyatakan bahwa bohlam produksinya mencapai umur rata-rata sekitar 500 jam. Rata-rata nih, teman-teman. New nih, ya. Untuk menjaga nilai rata-rata ini, ia menguji 25 bohlam setiap bulan. Maka 25 bohlam setiap bulan ini adalah sampelnya, N kecilnya. Bila nilai T yang diperolehnya itu jatuh antara min T 0,05 dan T 0,05, maka ia akan merasa puas. Kesimpulan apa yang dapat diambil bila ia memperoleh contoh dengan nilai tengahnya X bar dan simpangan bakunya adalah S sebesar 40. Asumsikan bahwa umur bohlam itu menyebar normal. Kenapa pakai T pertama? Di populasi, dia hanya diketahui rata-ratanya saja 500 jam. Ya kan? Dia hanya tahu bahwa bohlam diproduksinya itu umur rata-ratanya 500 jam. Dia mau produksinya itu adalah konstan rata-rata umur si bohlamnya itu 500 jam. Buat tahu konsisten atau enggak rata-ratanya, maka dia harus ambil sampel setiap bulan. Sampelnya diambil lah sebanyak 25 bohlam tuh setiap bulan, teman-teman. Ternyata dari 25 bohlam ini diperoleh nilai rata-ratanya adalah 518 jam. Dan simpangan baku dari 25 bohlam ini adalah 40 jam. Oke, tidak ada di sini simpangan baku populasi kan? Tidak ada, ya. Maka kita ingin meminta atau kita ingin menginfokan kira-kira ya, apakah ya keinginan si produsen ini terpenuhi bahwa si produknya itu punya rata-rata umur yang konsisten begitu kan? Dia bilang kalau nilai T hitungnya itu diperoleh di antara min T 0,05 dan T 0,05, ia merasa puas. Bu, 0,05 ini apa di sini? Itu adalah nilai peluang. Nah, jadi di tabel T itu, teman-teman, ya beda dengan tabel Z. Di tabel T justru kita ingin mencari nilai T hitungnya atau nilai Z-nya kalau kemarin. Nilai peluangnya hanya terbatas di sini kalau di tabel T. Ya, jadi ada yang 0,005 kalau satu arah, kalau ada yang 0,01 sampai dengan 0,1. Ya, kalau areanya 2 arah dan 0,01, 0,02, 0,05, 0,1 dan 0,2 begitu. Ini ya dia bilang jatuh di antara 0,05 dan plus 0,05. Jadi kalau digambar ya, luas sebelah sini adalah 0,05. Luas sebelah kanan ini adalah 0,05. Yang di sini adalah akan diperoleh min T 0,05. Yang sebelah kanan ini adalah T 0,05. Kalau seperti ini, ekornya 1 atau 2 masing-masing. Kalau mau lihat yang ini dulu. 1 ya, Bu? 1 ya. Maka di sini, kalau kalian mau nyarinya 2, kalikan 2. Kalau kalian mau lihat yang satu-satu masing-masing, ya berarti di sini boleh dilihatnya dari 0,05. Kalau lihat yang 0,05, lihat yang one tail. Dia 1. Kita misalnya mau lihat yang ini aja. 1 dia, teman-teman.
Ya, berarti lihat 0,05. Oke, degree of freedom-nya adalah N min 1. Ini harusnya 24 ya, ini harusnya ke atas nih. Berapa? Berarti ketika N-nya sama dengan 24 ya, lalu nilai T-nya adalah yang ini 1,711. Jadi ini adalah min 1,711. Nilai T-nya berarti 1,711. Bedanya di tanda aja. Nah, ini T tabelnya. T hitung kita berapa? Gunakan rumus PU Bacak tadi T student. X bar dikurang mu dibagi S per akar N. X barnya berapa? 518. Mu-nya berapa? 500 ya. S-nya berapa? Ada 40. N-nya berapa? 25, akar 25. Itu sama dengan 2,25. Oke, T kita itu posisinya di 2,5. 2,25 itu posisinya di mana, teman-teman? Di sinikah, di sinikah, di sinikah? 2,25 di kanan bukan, Bu? Oke, kanan siapa? Di centang yang 0,05, Bu. Ini juga centang 0,05. Kan yang satu minus 0,05, Bu. Oke, berarti minus T ya. Luas tidak pernah minus ya, kalau luas ya. Kalau luas pasti positif ya. Artinya sebelah kanannya dari 1,711 ya. Di sini dia posisinya kira-kira 2,25. Kalau dia bilang bahwa dia akan merasa puas begitu ya, saat nilai T yang diperolehnya ini berada di antara ini dan juga ini, sedangkan T yang diperoleh itu lebih besar atau di luar dari range ini, berarti dia merasa puas atau tidak? Enggak, ya. Tidak merasa puas. Bisa dia merasa puas sekali, ya, karena dia tidak merasa puas. Bahkan ini bisa jadi ya teman-teman, bisa jadi sebetulnya rata-rata umur dari bohlamnya itu lebih besar dari 500 jam. Karena yang diharapkan posisinya di sini. Sedangkan kita jatuhnya adalah di sini. Kalau dia nggak jatuh di antara ini, ya, bisa aja rata-ratanya itu lebih besar dari 500, atau bisa aja rata-ratanya itu kurang dari 500 jam. Itu nanti ada di pengujian hipotesis. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa, Bu, berarti kalau kayak gini, kan dia nggak ada di sini nih. Kan dia ada di sebelah sini. Dia lebih besar dari T yang positif. Berarti rata-ratanya lebih besar dari 500 dong. Belum bisa kita bilang kayak gitu, teman-teman. Ya, belum bisa. Karena saat dia tidak merasa puas, ya, saat dia tidak berada di sini, ya, berarti dia bisa jadi rata-ratanya nanti di atas 500 atau di bawah 500. Itu nanti ada di pengujian hipotesis. Kita belum bisa mengarah ke sana. Tapi yang pasti dia tidak merasa puas karena nilainya belum ada di atau tidak ada di antara ini. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Ini diterapkannya nanti pada saat pengujian hipotesis ya. Jadi ini belum kita terapkan di dalam distribusi sampling. Tidak ya. Student ya atau distribusi T ini akan kita gunakan pada saat nanti pengujian hipotesis atau pendugaan parameter ya. Pendugaan parameter pengujian hipotesis itu baru muncul. Tapi pada saat distribusi sampling ya, kita hanya sampai sebaran normal ini. Ini hanya memperlihatkan bahwa ketika tadi sekalipun N-nya besar ya, dia punya mu, tapi saat dia tidak punya sigma atau sigma kuadrat, ini bukan lagi distribusi normal. Tapi dia distribusinya adalah T-student. Oke, T-student dengan rata-ratanya adalah mu dan nilai simpangan bakunya adalah S per akar N. Begitu. Ya, itu adalah makna dari atau contoh penerapan tabel untuk sebaran T-student.
Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman. Itu Bu, kalau yang dua arah tadi gimana? Berarti ngambilnya kalau itu kan 0,05 tinggal ditambahin gitu Bu. Mm-mm. Iya, jadi kalau di dua arah berarti nanti dikali 2. 0,05 ini dikali dengan 2 itu sama dengan 0,1. Ini akan terlihat pada saat pengujian hipotesis, teman-teman, ya. Akan terlihat pada saat pengujian hipotesis. Jadi, nanti kalian akan lihat, ya, ini adalah uji dua arah sebetulnya. Ini adalah uji dua arah. Sebentar. Oke. Saya keluar share apa namanya? Ini saya berikan gambaran sedikit ya. Nih. Misalnya luas sebelah sini adalah 0,05. Ini sebelah kanan adalah 0,05. Muncul tidak gambarnya? Muncul Bu. Coba ya. Ini satu arah. Ini sebetulnya adalah dua arah. Tapi di sini kita hanya melihat yang untuk satu arahnya saja, karena kita belum sampai ke pengujian hipotesis. Jadi ini kita lihatnya secara masing-masing sebetulnya. Untuk saat ini. Ya. Ini kita lihat masing-masing. Jadi makanya di sini one tail sebetulnya fokusnya. Ya, di one tail. Tapi nanti pada saat dua arah, ya, artinya kondisinya seperti ini. Contohnya apa? Saya punya hipotesis. Hipotesis saya adalah bahwa tadi rata-rata bahwa umur si bohlam itu adalah 500 jam. Saya punya dugaan nih bahwa rata-ratanya itu sama dengan 500 jam. Oke. Ada suatu hipotesis lain yang harus menjadi lawannya dia. Lawannya apa? Rata-ratanya tidak sama dengan 500 jam. Yang tadi bikin si produsen puas apa? Ini ya, rata-rata 500 jam ya. Maka di sini dia katakan puas. Wilayah yang tidak diarsir. Karena dia berada di antara min T 0,05 dan T 0,05. Kalau ternyata ini tidak terjadi, ya artinya rata-ratanya bukan 500 jam, maka hipotesis yang kita terima adalah ini. Bahwa rata-ratanya tidak sama dengan 500 jam. Oke. Kalau rata-ratanya tidak 500 jam, berarti posisinya bisa di sini, ya bisa di A, atau bisa di B. Misalnya, ya, misalnya, ini luasnya adalah 0,05 dan 0,05. Ya, sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ini dua arah kan? Ini dua arah. Maka pakainya adalah area into tails, ya, tapi di sini 0,05. Bukan 0,1. Tapi two tails tapi 0,05. Paham? Kalau di sini 0,1 berarti dia 0,1.
Kurang paham Bu, maksudnya gimana? Kan sama-sama 0,5. Sama 0,05. Dia dua arah, tapi 0,05 luasnya ini. Nih lihat, kalau kalian lihat 0,05 itu ada di area one tail, ada di area two tail. Lihat, ada kan? Ada dua ya? Iya Bu. Nah, kalau yang ini berada di antara, artinya 0,05-nya bisa di kiri sama di kanan ya, maka dia dua arah. Jadi ngambilnya adalah into tails, nih into tails yang 0,05. Tapi kalau dia mencari nilai peluangnya itu adalah hanya lebih kecil atau lebih besar, begitu ya, maka dia cari 0,05, tetapi dia di one tail. Yang ngambilnya yang atas, yang ini. Karena dia hanya mencari lebih kecil atau lebih besar saja. Gitu ya. Jadi 0,05 ini bisa di satu arah, bisa di dua arah seperti ini. Kalau dia kondisinya seperti ini kan 0,05, tapi dia terbagi dua nih teman-teman. Ya, 0,05 juga sama dua-duanya, tapi dia two tail. Maka ambil yang ini. Gitu. Kalau dia hanya satu arah ya, hanya mencari nilai peluangnya seperti ini, peluang T yang kurang dari atau lebih besar dari T plus begitu ya, maka ambil yang one tail, yang diarsirnya cuma satu. Gitu. Untuk kasus yang tadi ya kita pakainya adalah yang one tail saja karena ini seperti masing-masing mencarinya. Ya, jadi cari yang 0,05 ini berapa, one tail di sini dapat 1,711, yang sebelah kanan ya sama berarti nilainya, tapi dia positif 1,711, yang sebelah kiri tadi 7,11. Jadi ini nanti kalian akan lebih terasanya pada saat pengujian hipotesis lah pada intinya ya. Kita belum sampai ke sana, itu setelah UTS. Sulit menjelaskan ya one tail, two tail-nya kalau tidak berbicara pengujian hipotesis ya. Ini nanti kita berbicara pengujian hipotesis seperti ini. Kalau ini ya kita misalnya ya, saya bisa aja sebetulnya. Produsennya tadi merasa rata-ratanya adalah 500, merasa puasnya. Saya mau uji misalnya. Hipotesis tandingannya saya itu maunya rata-ratanya kurang dari 500 jam misalnya. Ya. Kalau kurang dari, berarti kan sebetulnya lawannya lebih besar sama dengan ya. H yang pertama ini, hipotesis yang pertama ini kan sebetulnya lebih besar sama dengan, tapi boleh menuliskannya sama dengan. Artinya misalnya ini puas dia di sini teman-teman. Kalau T dia, ya T dia lebih kecil nanti dari si daerah puas ini, maka dia di sini tidak puas. Kapan dia tidak puasnya? Berarti kalau rata-ratanya ternyata kurang dari 500 jam. Ini one tail. Jadi nanti misalnya di sini 0,05, ini 0,05 yang atas tadi yang kita kerjakan. Bisa juga hipotesisnya sama ya. H0-nya mu sama dengan 500. H1-nya saya mau uji. Mu-nya lebih besar dari 500 misalnya. Berarti kan ini sebetulnya lebih kecil sama dengan ya. Ini puas misalnya. Ini yang tidak puas. Jadi kalau misalnya nanti kita tolak H0 gitu ya, artinya rata-ratanya tidak lebih kecil sama dengan 500 atau sama dengan 500, maka dia tidak puasnya kapan? Tidak puasnya kalau rata-ratanya lebih dari 500 jam bohlamnya. Gitu. Tapi kalau dua arah ya, kita nggak pernah tahu nih tidak sama dengannya itu lebih kecil atau lebih besar nantinya. Makanya ada dua kemungkinan, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan gitu. Kalau dari awal hipotesisnya sudah jelas lebih besar sama dengan, maka lawannya adalah kurang dari. Begitu pula ketika hipotesis awalnya kurang dari sama dengan, maka lawannya adalah lebih besar. Kalau yang tadi contoh kasus ini seharusnya itu adalah yang ini. Dia puas kalau misalnya berada di antara ini. Maka di luar dua ini ya, dia tidak puas. Cuman kita tidak tahu di sini. Ya, apakah dia tidak puasnya itu posisinya di sini lebih besar gitu, kenyataannya begitu ya. Rata-rata bohlamnya itu kurang dari 500. Lebih besar dari 500 atau kurang dari 500.
gitu. Jadi ini two tail namanya teman-teman, ini two tail. Ya. Two tail, ini one tail, ini one tail. Ya, jadi wilayah ininya hanya satu begitu yang di arsirnya. Nanti lah pada saat pengujian hipotesis ya, kalau sekarang takutnya kalian bingung duluan. Ya, itu akan sangat menarik pada saat pengujian hipotesis karena kita sudah bisa menyimpulkan ya, data yang kita punya itu sudah berhasil tidak membuktikan hipotesis yang kita duga. Dan akhirnya bisa kita generalisasi untuk populasi, teman-teman. Ya, nanti pada saat pengujian hipotesis akan sangat lebih menarik. Dan ini T ini akan digunakan di sana ya. Jadi bisa Z, bisa T yang dipakai tergantung kondisi dari sigmanya tadi diketahui atau tidak diketahui. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa, Bu. Boleh ya, ya. Nanti pada saat pengujian hipotesis pasti akan lebih dipahami ya, one tail dan two tailnya ini. Karena pada distribusi sampling ini begitu ya, lebih banyak kesebaran normal sebetulnya. Ya. Karena pada saat dari limit pusat ya tentu sigmanya akan diketahui teman-teman. Ya, pada saat dari limit pusat kita berharapnya bahwa sigmanya diketahui. Jadi tentu pasti akan menggunakan yang ini. Tidak menggunakan test student. Oke, aman ya? Aman, Bu. Oke, nanti saya coba berikan soal latihan lagi. Saya senang sekali kelas ini inisiatifnya tinggi ya, jujur. Gitu. Jadi walaupun mungkin teman-teman yang terakhir-terakhir agak terpancing gitu ya dengan teman-teman sebelumnya yang sudah mengirimkan, jadi khawatir misalnya ketinggalan gitu yang ada nilai atau segala macam. Tapi yang pasti tentu yang mengirim di awal-awal itu poinnya akan berbeda ya dengan teman-teman yang mengirimnya tuh agak belakang-belakang karena sudah ada bias di sana gitu ya. Mungkin bisa mempertimbangkan ya jawaban teman-teman yang sebelumnya begitu ya. Saya kan tidak bisa mengontrol hal itu begitu. Jadi saya punya kebijakan sendiri begitu bagi teman-teman yang mengirim terlebih dahulu tentu poinnya lebih besar ya. Jadi ada penilaian tertentu begitu. Jadi saya apresiasi sekali untuk keaktifan kalian ya untuk mencoba soal latihan karena itu yang bisa kita lakukan sekarang dengan keterbatasan waktu begitu ya, keterbatasan tempat gitu dan kita online seperti ini begitu. Jadi saya berharap sekali teman-teman bisa belajar secara mandiri juga gitu. Jadi nanti saya share lagi soal latihan untuk materi ini biar kalian bisa berlatih gitu ya dan diposting lagi di grup WhatsApp. Saya rekap kok yang mengerjakan gitu ya. Jadi kalian jangan khawatir gitu. Nanti biasanya kalau saya rasa sudah cukup ya, maka saya akan berikan informasi. Oke, warung sudah ditutup gitu ya. Karena tidak efektif juga kalau saya buka dari jangka waktu yang sangat lama. Pasti teman-teman yang belakangnya itu pasti sudah ada yang melihat jawaban teman-teman yang sebelumnya lah. Asumsinya seperti itu. Ya, jadi nanti saya berikan lagi ke grup WhatsApp. Hadir semua kah hari ini, Dwi? Hadir, Bu. Hadir ya, tidak ada yang absen ya. Semoga hadir semua. Jadi silakan dipelajari kembali tadi PowerPoint-nya sudah saya share. Jika ada yang masih bingung, ya masih ragu, mengapa nilainya seperti itu gitu ya, boleh ditanyakan di grup. Ya selama ada yang japri beberapa ya, tidak banyak gitu, tapi saya harapkan sih di grup. Ya jadi agar sampai kepada teman-teman yang lain juga. Mungkin ada yang malu ya, tapi tidak mencoba menyampaikan ya terkait dengan soal atau pertanyaan begitu materi, sampaikan saja ya. Mungkin teman-teman yang lain juga akhirnya bisa terpancing pertanyaan yang lain. Oke, semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat teman-teman ya. Semoga bisa menambah wawasan khususnya di distribusi normal. Tapi ketika variabel acaknya itu adalah statistik ya, X barnya itu. Minggu depan kita sudah masuk ke materi yang baru lagi, pendudukan parameter, dan itu adalah pertemuan ke-7. Pertemuan minggu depannya kita sudah masuk UTS. Jadi nanti saya sampaikan sebelum UTS juga akan saya berikan tugas kelompok ya, soal latihan, materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, atau sampai pertemuan ke-6 mungkin ya, karena kita 2 minggu lagi atau minggu depannya adalah UTS gitu, atau sampai pertemuan ke-7 tidak masalah. Nanti misalnya soalnya dikumpulkannya pada 1 UTS ya, itu juga bisa dipertimbangkan.
untuk sebagai bahan kalian latihan sebelum UTS lah, intinya seperti itu. Ya, kita sudah sepakat di awal nilai bobot kalian paling besar di tugas kan ya. Jadi semoga itu bisa membantu kalian sebelum UTS. Baik ya, silakan beristirahat begitu ya untuk persiapan kuliah selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kebingungan-kebingungan